Jadi semua operator pembanding itu hasilnya cuma ini, true atau false, benar atau salah, itu aja. Dia nggak akan menghasilkan yang lain. Assalamualaikum, halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Pada video kali ini, Bang Rajo akan mengajarkan mengenai operator pembanding. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita akan buka atau akan buat file baru ya. File baru, kita save dulu. Oke, berarti di sini kemarin luas datar terakhir videonya. Oke, yang baru adalah operator pembanding. Operator pembanding, pembanding. Oke ya. Nah, pertama-tama kita bikin dulu template standar dari kode C++ ya, yaitu include ya iostream. Oke, kemudian using namespace, integer main. Oke, ini yang pertama ya, maksudnya template sebelum kita coding C++ kita mulai, kita bikin dulu seperti ini. Jadi memang kita pemula itu harus membiasakan sesuatu yang kita buka harus kita tutup dulu ya, kayak gini nih. Kebetulan sih dia otomatis ya, sekarang sudah canggih ya editor-editor coding, sehingga terkadang apa yang sudah kita buka tadi pakai kurung kerawal, yang dibuka harus punya tutup, dia otomatis kasih tutupnya. Oke, sekarang kita mulai. Untuk operator pembanding, itu apa saja ya? Operator pembanding itu adalah operator seperti eh, sama dengan sama apa tidak. Jadi kita membandingkan dua hal ini sama apa tidak, kemudian tidak sama, atau lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, kayak yang kita pelajari hari itu eh, tentang operator itu ya. Oke, pertama kita akan bikin dulu variabel ya. Kita misalkan integer x sama dengan 8 gitu ya. Integer y sama dengan 9 misalkan. Integer z sama dengan 8 juga gitu misalkan. Oke, sekarang kita akan membandingkan operator sama dengan. Sama dengannya tapi dua kali ya, Sobat OSL. Jadi misalkan if gitu ya. Conditional belum belajar ya? Oke, oke. Kalau kita berarti kita pakai langsung out aja ya. Oke. Sebelumnya Bang Rajo akan katakan seluruh operator ini, ya operator yang akan kita pelajari ini ya. Sorry. Oper, operator operator pembanding itu adalah sama dengan dua kali. Itu untuk menanyakan sama apa tidak, tidak sama dengan, untuk menanyakan sama apa tidak, operator lebih besar, kemudian operator lebih kecil, kemudian operator lebih besar sama dengan, kemudian operator lebih kecil sama dengan. Oke, sekarang kita akan lihat operator yang pertama, sama dengan. Nah, semua operator ini, oke ya, oke, bakal aja terus dulu deh. Semua operator pembanding pembanding hanya menghasilkan true 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 dalam kurung satu ya, true atau satu gitu, atau false dalam kurung nol. Nah, jadi semua operator pembanding itu hasilnya cuma ini, true
atau false, benar atau salah, itu aja. Dia nggak akan menghasilkan yang lain ya. Jadi kalau misalkan Sobat OSL ingat apa yang eh, kita ini, misalkan kita punya boolean ya, bool. Bool itu juga cuma true sama false ya, misalkan bool hasil gitu ya. Oke, kita nggak usah kasih hasilnya. Oke, misalkan kita ingin cek hasil sama dengan dari W kurung buka ya, biar ini Y apa X, apakah X sama dengan Y gitu ya. Nah, jadi si hasil ini kan kalau sama dengan assignment ya, artinya sama dengan satu itu artinya assignment ya. Berarti nilai yang di sebelah kanan itu masuk ke variabel yang di sebelah kiri. Jadi hasil ini masuk ke, ya ini hasil ya, betul, namanya sama-sama hasil. Hasil operator pembanding ini masuk ke variabel hasil. Ya. Hasil dari operator ini, hasil perhitungan dari operator sama dengan ini, itu masuk ke variabel hasil. Jadi kalau kita cout, ya kita cout, ini kita tulis hasil. Atau gini kita bilang begini. Gini dulu deh. X sama dengan Y adalah, gitu aja ya, adalah hasil. Oke. Berarti kalau kita ini kita kasih langsung aja ya, biar nanti takut lupa. Ini slash f. Oke. Oke. Nah, sekarang kita running ya. Oke. Dia akan menghasilkan 0 ya, Sobat OSL. X sama dengan Y akan menghasilkan 0. Oke, kita tulis deh X-nya ya. X sama ininya kita tulis di atas. X sama dengan, sorry, X sama dengan X gitu ya. Kemudian kita bikin Y sama ininya. Oke, ini kita kasih turun sekali ya. Yaitu N untuk enter ya. Ini berarti Y, Z ya, kita ganti ini jadi Y, ini Z, ini Z. Oke, sekarang kita running ulang ya. Kita running ulang. Oke, kita running ulang. Set. Nah, kita lihat di sini eh, X8, Y9 dan Z8 ya. Dan X, jadi sama dengan dua kali itu bedanya dengan sama dengan satu. Kalau sama dengan satu itu memberikan nilai ya, memberikan nilai. Jadi X sama dengan 8, ternyata 8 masuk ke dalam nilai X gitu ya. X sama dengan Y berarti maksudnya 9 masuk ke dalam Y. Nah, sekarang kalau sama dengan dua kali itu bertanya, apakah X sama dengan Y? Jadi seperti pertanyaan, apakah X sama dengan Y? Nah, itu disimpulkan pertanyaan itu dengan sama dengan ya. Pertanyaan apakah sama itu sama dengannya dua kali. Nah, kenapa hasilnya 0? Karena X-nya 8 dan Y-nya 9 nggak sama ya. Beda hasilnya kalau kita akan eh, X sama dengan Z ya. Z kalau kita running ulang, ya, maka akan menghasilkan 1 atau true ya. Kenapa kok X sama dengan Z adalah true? Ya karena X dan Z itu memang sama-sama angka 8, nilainya sama ya. Jadi dia membandingkan nilai yang di dalamnya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita copy paste aja ya. Kita copy paste, operatornya kita ganti. Operatornya kita ganti dengan tidak sama dengan. Jadi tidak sama dengan itu diartikan dengan tanda seru sama dengan ya. Tanda seru sama dengan itu artinya apakah X ya. Jadi bilangan ini, kalimat ini artinya apakah X tidak sama dengan Y? Ya, berarti jawabannya apa tuh? Ya, jawabannya benar ya, true, karena X itu tidak sama dengan X ya.
karena X tidak sama dengan Y, gitu ya. Maka dia akan menghasilkan true atau 1. Sementara kalau X tidak sama dengan Y, 0 atau false karena X itu sama sama Z. Sehingga ketika ditanya apakah tidak sama dengan, sama gitu. Apakah X tidak sama dengan Z? Ya sama berarti false dong, ya kan? Atau 0 hasilnya ya, seperti itu. Jadi X sama dengan Z itu adalah 0 karena di sini X-nya 8 dan Z-nya 8. Dia harusnya sama kan? Tapi kita bilang tidak sama, berarti false. Kata komputer salah, false. Z sama X itu sama gitu ya. Oke ya, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Sampai operator tidak sama dengan. Oke, kita lanjutkan ke operator lebih kecil, lebih besar. Ya, kita langsung aja operator kecil, lebih besar. Oke, kita mulai lagi. Ingat, operator pembanding hanya menghasilkan true atau false. Oke, sekarang kita kasih gini sama. Lebih besar. Hasilnya apa nih? Yang pertama, apakah X lebih besar dari Y? Kita lihat X-nya 8, Y-nya 9. Apakah X lebih besar dari Z? Oke, kita tambahin 1 deh. Di sini kita tambahin 1. Biar ada true-nya ya. Oke, ini kita balik. Y, ini. X, ini. Y, ini. X. Oh iya, ini belum diganti. Tanda seru. Tanda seru. Tanda lebih besar. Tanda lebih besar. Tanda lebih besar. Oke, kita running ulang. Oke, sip. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. X lebih besar dari Y. X 8, Y 9. Tentu salah dong. False berarti 0. Ya. Y lebih besar dari X. Betul. Y 9, X 8. Maka dia 1. X lebih besar dari Z. Salah. X itu sama sama Z. Jadi nggak lebih besar. Maka dia false. Ya. Oke, sekarang kita pakai yang lebih kecil. Oke. Mulai paham ya? Ini kita lebih kecil. Ini lebih kecil. Lebih kecil. Kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Sip. Sekarang kita mau bagus bagilah. Running lagi. Running ulang. Oke. Sampai sini tadi ya. Sekarang lebih kecil. X lebih kecil dari Y. 1 dong. True. Ya. X sama dengan 8. Y sama dengan 9. Kemudian Y lebih kecil dari X. Oh, false. Karena Y 9 kan. Y 8. Kalau dibilang Y lebih kecil dari 9, salah. Sorry. Y lebih kecil dari X adalah salah. Karena Y 9 dan X 8. X lebih kecil dari Z juga salah. Karena Z sama X itu sama. Gitu ya. Oke. Lanjut. Yang sama, tidak sama dengan. Yang sama pakai ada sama dengannya. Oke, sekarang yang pakai sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Yang bagian ini hanya penjelasan ya. Jadi kita penjelasannya di situ. Oke, kita running ulang. Running ulang. Oke, ini ya. X lebih besar sama dengan Y. Salah. Karena X 8, Y 9. Salah dong. Ya. X, Y lebih besar sama dengan Z. X betul. Karena Y itu 9. X itu 8. Maka true. Nah, sekarang Z lebih besar sama dengan 0. Z lebih besar sama dengan... Oh, ininya makan. Sorry. Ininya belum dirubah sama dengan. Pantesan kok salah hasilnya. Oke, kita running ulang. Oke. X lebih besar sama dengan Z adalah 1. Ya betul dong. X-nya lebih besar dari Z. Berarti dia X-nya lebih besar sama dengan Z. Berarti dia ada sama dengannya. Karena ada sama dengannya, berarti dia jadi true. Beda dengan cuman yang lebih besar saja. Kalau cuman lebih besar saja, dia nggak true. Karena lebih besar. Tapi kalau ada lebih besar sama dengan, berarti kalau dia sama juga true. Kalau dia lebih besar juga true. Gitu ya.
Kalau dia lebih besar true, lebih sama juga true gitu. Ya seperti X, ya seperti Y lebih besar dari X. Ya sama, Y-nya besar, oke true. Sama nggak? Ya nggak sama, tapi tetap menang, tetap kita anggap true ya. Nah kalau ini juga lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan Z juga true. Karena, atau 1, karena dia X-nya 8, Z-nya 8. Dia memang salah di lebih besar, tapi dia betul di sama dengannya gitu. Jadi tetap itu. Oke, contoh terakhir, operator terakhir adalah ini lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, ya lebih kecil, lebih kecil lagi. Oke, sekarang kita coba lanjut. Kita running ulang, lebih kecil. Oke, save. Nah, kita mulai dari lebih kecil ini ya. X lebih kecil sama dengan Y adalah 1. X lebih kecil, betul kan? 8 lebih kecil dari 9 kan? Ya, berarti dia betul. Sama dengannya dianggap betul juga ya, karena nggak, walaupun kita salah satunya udah betul, berarti betul. Kalau sama dengan lebih kecil sama dengan, berarti salah satunya betul ya sudah betul. Lebih kecil betul ya udah. Kalau lebih kecil salah, ternyata sama dengan ya betul. Ya, Y lebih kecil dari X atau sama dengan X. Salah dong. Y jelas lebih besar dan juga tidak sama. Sementara X lebih kecil sama dengan Z, X tidak lebih kecil dari Z, tapi X sama dengan Z, maka hasilnya juga 1. Itu ya, Sobat OSL, ya kita sudah belajar tentang operator, ya, operator pembanding. Ingat sekali lagi Bang Rajo ulangi, semua operator pembanding hanya Bang Rajo gini nih, gitu ya. Menghasilkan true atau false, hanya. Jadi cuman itu aja. Hasilnya 1 atau 0. True atau false, benar atau salah. Gitu ya. Oke. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Share juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mastering Lab. Karena video selanjutnya tentu saja belajar tentang bahasa C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.